Nanda Magdavitya dari program studi PGSD UPAMKA. Untuk memenuhi tugas proyek individu UAS mata kuliah PLBJ kali ini, aku mau mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi salah satu situs budaya di Jakarta. Nah teman-teman, di sini sekarang aku sudah ada di Gereja Katedral Jakarta. Kalau kalian perhatikan arsitekturnya, bangunan ini mengusung gaya neogotik khas Eropa. Ciri khasnya bisa kita lihat dari bentuk jendela dan pintu yang melengkung maju ke atas, serta menara-menara besi yang mengulang tinggi ke langit. Desain arsitektur seperti ini dibawa oleh para arsitek Eropa yang dulu berimigrasi sebagai masyarakat pendatang di Batavia. Dari sisi lingkungan Jakarta, bangunan cagar budaya ini dirawat dengan sangat baik agar generasi kita tetap bisa belajar sejarah arsitektur dunia secara langsung. Teman-teman, tahu gak sih, Jakarta itu punya banyak banget situs sejarah yang mencerminkan perkembangan kota dari masa ke masa. Lewat video pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini, aku pengen mengajak kalian melihat lebih dekat bagaimana arsitektur kolonial dan sejarah masa lalu terekam dengan sangat indah di bangunan ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Menyimpan benda bersejarah di Museum Katedral Jakarta. Di dalam museum ini terdapat berbagai koleksi berharga, mulai dari alat tukar kuno, seputar sejarah masa kolonial, pakaian liturgi berlapis emas peninggalan masa lalu, hingga perangkat peribadatan abad ke-19. Nah teman-teman, kalau kita mau tahu bagaimana sebuah situs sejarah bisa berdiri kokoh sampai sekarang, kita harus melihat akar sejarahnya terlebih dahulu. Di belakang aku sekarang ini terdapat dinding timeline atau garis waktu yang merangkum perjalanan panjang berdirinya Gereja Katedral Jakarta sejak awal abad ke-19. Gereja ini tidak langsung megah seperti sekarang. Ini dijelaskan bahwa pada tahun 1808, gereja pertamanya sebenarnya hanya berupa rumah bambu darurat di dekat lapangan benteng. Perjalanan sejarahnya penuh tantangan, mulai dari musibah kebakaran hebat pada tahun 1826 hingga sempat runtuh pada tahun 1890. Baru pada tahun 1891, arsitek Pater Antonius Diepmans mulai merancang fondasi bangunan bergaya neogotik ini. Sempat tertunda karena masalah dana, pembangunannya dilanjutkan oleh Insinyur Marius Hulswit hingga akhirnya resmi diberkati pada 21 April 1901. Nah teman-teman, sekarang aku lagi berada di salah satu ruangan yang menurut aku paling estetik dan syarat akan nilai sejarah di dalam museum ini. Kalau kalian lihat di sekeliling aku, ruangan ini dipenuhi oleh deretan lukisan portret dari para pemimpin gereja, mulai dari masa apostolik, vikaris apostolik, hingga para uskup agung yang pernah memimpin keuskupan agung Jakarta dari abad ke-19 sampai sekarang. Kuliner apostolik pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, ke Jakarta pada September 2024 lalu. Bisa kalian lihat di foto ini, ada momen kehangatan saat beliau disambut dan dipeluk penuh persaudaraan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, serta potret ceria anak-anak Indonesia dengan
Busana adat tradisional dari bermacam-macam suku dan etnis. Ini adalah bukti nyata bagaimana situs sejarah ini merekam erat nilai toleransi dan indahnya keberagaman Nusantara. Nah, teman-teman, di sini berdiri patung Bunda Maria yang anggun dengan sentuhan corak motif kain tradisional lokal. Dan yang paling menarik, tepat di sebelah kiri aku berdiri sebuah gong dengan pemungkulnya yang dihiasi ukiran kayu khas Jawa. Keberadaan gong dan ornamen lokal ini memperlihatkan sebuah konsep akulturasi budaya yang luar biasa, di mana nilai adat istiadat setempat dilebur secara damai di dalam sebuah ruang cagar budaya modern. Tidak jauh dari area tadi, ada satu koleksi yang benar-benar menarik perhatian aku. Di dalam lemari kaca berbahan kayu jati ini, dipajang sebuah kasula kuno, yaitu busana atau jubah kebesaran yang digunakan oleh imam atau pastor saat memimpin upacara keagamaan pada masa lampau. Nah, coba kita perhatikan detailnya lebih dekat. Kain kasula berwarna putih gading ini dihiasi dengan sulaman kain vertikal di bagian tengahnya yang bermotif lambang salib dan simbol bunga lili. Berwarna merah dan keemasan, meskipun usianya sudah sangat tua, warna sulamannya masih sangat jelas dan kainnya dirawat dengan sangat hati-hati di dalam suhu ruangan yang terjaga agar serat kain sejarah ini tidak rusak digilas waktu. Teman-teman, di sini ada pemberian kenangan dari Paus Paulus VI ketika berkunjung ke Indonesia pada 3-4 Desember 1970. Paus Paulus VI berkunjung ke Gereja Santa Perawan Maria di Angkat ke Surga ini atau Gereja Katedral Jakarta yang disambut oleh Sukoto selaku Uskup Agung Jakarta. Beliau menghadiahkan mitra dan tongkat gembala. Hingga saat ini mitra dan tongkat gembala tersebut menjadi koleksi Museum Katedral Jakarta. Nah, teman-teman, di sini ada tempat tidur pastoran tempo dulu. Pada awalnya, para imam banyak menggunakan tempat tidur terbuat dari besi dan memakai tiang penyangga untuk kelambu. Kelambu selalu digunakan sebagai pencegah penyakit malaria yang merupakan ancaman jiwa pada masa lampau, terlebih setelah bertugas di luar pulau atau dalam perjalanan jauh. Kursi Uskup Agung ini dihadiahkan oleh umat untuk beliau Sukoto, namun kursi ini tidak pernah digunakan beliau dikarenakan model kursi ini berukiran kepala singa di kedua sisi pegangan tangan yang berkesan tegas dan berwibawa. Kursi ini memiliki gaya Victorian Gothic dan terbuat dari kayu solid jati.